Selamat pagi bagi seluruh peserta didik kami, terkhusus untuk kelas 8. Nah, semoga kita masih tetap sehat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, hari ini kita masih melanjutkan materi pembelajaran kita bab 3 tentang algoritma dan pemrograman. Namun, judul yang jadi pembahasan kita pada pagi hari ini adalah penulisan algoritma. Nah, struktur dan tata cara penulisan algoritma sangatlah penting dalam membuat algoritma, terutama dalam notasi pseudokode. Karena notasi pseudokode merupakan notasi algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman, sehingga ada beberapa aturan dan istilah yang harus dimengerti agar algoritma yang dibuat dapat dimengerti oleh programmer maupun non-programmer. Nah, berikut ini kita akan membahas tentang istilah-istilah dalam penulisan algoritma. Yang pertama adalah variabel. Nah, variabel merupakan suatu nama yang digunakan untuk mewakili nilai tertentu di dalam program tersebut. Nah, di mana nilai dalam variabel bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, berikut merupakan aturan penamaan untuk variabel. Nah, yang pertama, dalam penulisan Pascal atau bahasa Pascal, huruf besar dan kecil tidak dibedakan. Itu yang pertama. Ya, itu adalah aturan yang pertama. Aturan yang kedua, dapat dituliskan angka, namun dengan syarat penulisannya setelah huruf. Contoh, perhatikan contohnya. Contoh yang pertama, berat badan 24. Nah, ini diperbolehkan. Contoh yang kedua, 20 tinggi. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena duluan dia penulisan angka, baru penulisan huruf, maka tidak diperbolehkan. Sementara aturannya tadi adalah harus terlebih dahulu penulisan huruf, baru diikuti dengan penulisan angka. Nah, kita perhatikan contoh yang ketiga. Sepeda underscore motor 2. Nah, ini masih tetap diperbolehkan. Karena tetap penulisan angka harus terlebih dahulu penulisan hurufnya. Nah, itu dia untuk aturan yang kedua. Nah, aturan yang ketiga, tidak diperbolehkan mengandung spasi terdiri atas underscore. Artinya, tidak diperbolehkan adanya spasi dalam penulisan kata pada variabel, penulisan algoritma pada variabel. Tetapi kalau penggunaan underscore itu diperbolehkan. Sebagai contoh yang pertama, berat underscore badan.
Nah, ini diperbolehkan. Penulisannya seperti ini diperbolehkan. Penulisan yang kedua, berat spasi badan. Nah, ini jelas tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan aturan. Kemudian berat badan. Nah, ini tanpa spasi diperbolehkan. Nah, aturan yang keempat, tidak diperbolehkan adanya dua atau lebih nama yang sama. Ya, dalam penulisan algoritma menggunakan variabel, maka tidak diperbolehkan dua atau lebih penulisan nama yang sama. Kemudian, aturan yang kelima adalah tidak diperbolehkan menggunakan kata kunci. Misalnya, nah, jika kita menggunakan program Pascal, maaf ini Pascal, program and begin var. Nah, ini tidak diperbolehkan. Nah, jika kita menggunakan program dev, kemudian C++. Nah, ini hashtag include dan void. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kata kunci seperti ini dalam penulisan algoritma tidak diperbolehkan. Nah, itu yang pertama adalah variabel. Kemudian yang kedua, konstanta. Nah, konstanta ini merupakan variabel yang mempunyai nilai yang tidak bisa diubah dan bernilai tetap. Nah, maka dari itu, nilai konstanta ini ditentukan pada saat pendefinisian ketika kita menuliskan algoritma. Oke. Kemudian yang ketiga, jenis atau tipe data. Pengertian tipe data adalah cara yang digunakan untuk menentukan jenis dari suatu variabel yang digunakan. Nah, sebelum memproses masalah, kita harus mendeklarasikan variabel dan tipe datanya agar dapat membantu dalam pemecahan masalah tersebut. Nah, berikut saya tampilkan jenis-jenis tipe data beserta dengan pengertiannya. Nah, ini tabel jenis-jenis tipe data. Oke, yang pertama adalah char, di mana pengertian char ini adalah tipe data digunakan untuk satu huruf, satu angka, dan satu simbol atau karakter khusus. Oke, contohnya tanda petik A, kemudian tanda petik, begitu seterusnya. Ya, artinya char ini terdiri dari satu huruf, satu angka, ataupun satu karakter. Nah, kemudian yang kedua adalah tipe data integer, di mana tipe data integer ini adalah tipe data yang digunakan untuk angka ataupun bilangan bulat seperti 1, 2, 5, dan seterusnya. Artinya dia tidak mengandung bilangan pecahan. Oke. Kemudian yang ketiga adalah string, di mana string ini adalah tipe data yang digunakan untuk yang berisi kumpulan karakter seperti aku, kamu, atau belajar Pascal. Kemudian yang keempat, real. Real ini adalah tipe data yang berisi angka desimal seperti 22,7, 3,14, atau 0,006. Artinya dia mengandung tanda koma pada suatu bilangan. Kemudian yang kelima adalah boolean. Boolean ini
adalah tipe data yang digunakan untuk pilihan yang hanya bernilai 2. Di mana nilai bernilai true atau benar ataupun bernilai false atau salah. Dan yang terakhir adalah array, tipe data array. Di mana pengertiannya adalah tipe data yang terdiri atas banyak variabel. Sebagai contoh, kita bisa membuat nama siswa sebagai array. Siswa dan variabel penyusunnya adalah siswa, tanda buka siku, 1, tutup kurung siku, siswa, buka kurung siku, 2, tutup kurung siku, dan seterusnya. Nah, artinya siswa banyak variabelnya 1. Kemudian siswa banyak variabelnya 2, dan seterusnya. Nah, itu adalah jenis dan tipe data. Kemudian yang keempat adalah ekspresi matematika. Pengertian ekspresi aritmatika atau matematika adalah ekspresi matematika yang memberikan hasil bertipe angka. Dengan operator yang digunakan adalah seperti plus, min, atau kurang, kali, bagi, ataupun koma. Contoh, 7 kali 5 tambah 9, hasilnya 44. Kemudian, ekspresi logika adalah ekspresi matematika yang memberikan hasil berupa benar atau salah. Dengan operator yang digunakan adalah, nah seperti ini perbandingannya, ya, operator perbandingan yang digunakan sama dengan lebih kecil, lebih besar, kecil sama dengan, besar sama dengan, tutup kurung, dan buka kurung. Nah, sementara logikanya adalah and dan or. Itu dia. Kemudian yang kelima adalah prioritas operator. Apabila di dalam sebuah algoritma terdapat operator aritmatika dan logika atau perbandingan, maka prioritaskan atau dahulukan proses aritmatika. Ya, saya ulangi, apabila di dalam sebuah algoritma terdapat operator aritmatika dan logika atau perbandingan, maka yang menjadi prioritas atau yang diprioritaskan adalah proses aritmatika. Setelah melakukan proses aritmatika, barulah mulai proses logika atau perbandingan. Nah, saya buat contoh. 2 plus 5 kecil sama dengan 5 tambah 7 atau 5 plus 7. Maka kita tarik hasilnya. 2 tambah 5 hasilnya 7. Kecil sama dengan 5 tambah 7 hasilnya 12. Maka jawabannya adalah true atau benar. 7 kecil sama dengan
12 atau nilai 7 lebih kecil sama dengan 12. Nah, itu dia. Sedangkan apabila di dalam sebuah proses terdapat banyak operator aritmatika, maka prioritaskan operator perkalian dan pembagian. Kemudian setelah itu, barulah operator penjumlahan dan pengurangan. Saya ulangi, apabila di dalam sebuah proses terdapat banyak operator aritmatika, maka prioritaskan atau dahulukan operator perkalian dan pembagian. Setelah itu, barulah operator penjumlahan dan pengurangan. Contoh. Oke. 7 tambah 5 kali 6 kurang 10. Maka kalau kita ikuti sesuai dengan ketentuannya, ya, kita ikuti sesuai dengan ketentuan yang di atas, maka yang dahulu kita selesaikan adalah perkaliannya. Baru diikuti dengan penjumlahan dan pengurangan. Maka ini hasilnya adalah 27. Oke. 5 kali 6, 30. Kemudian 7 ditambah 30 dikurang 10. Maka hasilnya 27. Contoh yang kedua, buka kurung, 4 ditambah 5, tutup kurung, dibagi, buka kurung, 2 ditambah 1, tutup kurung. Maka kalau kita ikuti dia sesuai dengan matematika, maka kita selesaikan terlebih dahulu di dalam kurung. Oke, maka hasilnya adalah 3. Oke, saya kira paham ya anak-anak? Nah, kemudian kita lihat tabel berikut. Tabel berikut ini adalah ekspresi yang terletak di dalam tanda kurung harus didahulukan. Oke, aritmatikanya plus, artinya adalah penjumlahan. Oke, penulisan dalam Pascal plus, penulisan dalam C plus. Kemudian aritmatikanya adalah pengurangan atau tanda minus, artinya adalah pengurangan. Penulisan dalam Pascalnya adalah minus, dan penulisan dalam C-nya adalah minus. Kemudian yang ketiga adalah div. Nah, div ini artinya adalah pembagian integer. Penulisan dalam Pascalnya adalah div, sementara penulisan pada algoritma C-nya adalah pembagian. Yang terakhir adalah modulo. Artinya adalah sisa pembagian. Penulisan dalam Pascalnya adalah mod, dan penulisan dalam C-nya adalah persen. Nah, kemudian kita lihat tabel yang kedua. Tabel yang kedua ini adalah fungsi yang sering digunakan dalam penulisan algoritma. Kita lihat Pascal dulu. Oke. Pascal sering menggunakan SQR, SQRT, ln, dan EXP. Nah, sementara algoritma C, fungsi yang sering digunakan adalah POW, SQRT, log, dan EXP. Nah, ini sebenarnya sama, ya. Artinya kuadrat, akar kuadrat, logaritma alami, dan eksponensial. Nah, sampai di sini pertemuan kita
pada materi bab 3. Nah, dengan demikian materi bab 3 telah selesai kita bahas. Oke, pada pertemuan kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas, silakan buat pertanyaan kamu pada kolom komentar yang ada di forum Google Classroom. Atau boleh langsung tanyakan kepada saya secara pribadi. Oke. Nah, demikian pertemuan kita. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.